Selanjutnya karena barusan terputus, disebabkan habisnya itu karena rekamannya jelek, jadi kita lanjutkan untuk imsak sebagai rekamannya jelek, yang direkam juga jelek. Iya. Karena barusan yang hanya dijelaskan sampai ke nala barusan sampai terakhir, yakni untuk nalanya pembuatan medding di matrik. Jadi setelah ngobrol-ngobrol dengan Hafi Omairi itu, nala itu akan membuat nala news yang isinya seperti yang disebutkan di video yang pertama barusan. Dan itu untuk kedepannya kami berpikir untuk membuat medding raksasa. Artinya gini, kami akan meletakkan fotonya anak-anak. Jadi untuk medding raksasa itu dananya diambil dari teman-teman. Artinya teman-teman yang memberikan dana di atas 10.000, maka wajah mereka akan dipampang di medding raksasa itu. Kalau memberikan di bawah 5.000, maka nama mereka saja yang dipampang. Sehingga itu akan menjadi kenangan terakhir, yakni setelah kita akhir di semester 2, itu yang akan kita mengadakan hal itu. Terus sebagai ketua imsak, ya atas nama Nala, kami juga memohon kepada teman-teman Nala, baik itu sekretarisnya mohon dengan bendahara di Nala untuk mengatur dan memperbaiki hal-hal yang memang perlu diperbaiki dan hal-hal yang perlu disempurnakan. Jadi kita sadar dan saya juga menyadari bahwasanya saya sebagai seorang ketua bukanlah orang yang sempurna, masih banyak kekurangan-kekurangan, dan oleh karena itulah jadi dengan dibentuknya sekretaris bendahara, jadi kalau di Nala itu bendaharanya saudara Haikal Firdaus, bendaharanya Rahmatullah Adni Semoga, dan yang lain, teman-teman yang lain yang tidak bisa disebut satu persatu, itu diharap dengan hormat untuk benar-benar menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Dan terutama lagi untuk video Nala kepada Akh Royhan, itu bagaimana sekiranya diatur dengan sungguh-sungguh sehingga target yang telah ditentukan, yakni bisa selesai pada bulan April dan sehingga bisa jadi kenangan, itu memang benar-benar tercapai. Jadi semua teman-teman terima kasih karena telah berjuang sungguh-sungguh di semester 1, dan mari kita tambah perjuangan kita untuk di semester 2. Itu untuk Nala. Untuk teman-teman imsak Ikatan Mahasiswa Asal Kalimantan, ada beberapa hal, di sini ada 9 hal yang mungkin itu akan dikerjakan di semester 2. Yang pertama, kita mau buat album. Buat album ini untuk nama-namanya dan alamat-alamat, nomor telepon, pesan-pesan, terus kata-kata motivasi, itu sudah semuanya sudah tercatat dan sekarang sudah ada di sekretaris, dan saya sudah meminta kepada sekretaris untuk mengetik itu semua, entah dilaksanakan atau tidak, itu masih kurang paham. Ya semoga saja dilaksanakan. Itu untuk pembuatan album. Jadi pembuatan album itu setelah diketik, di layout baru dicetak. Dan itu entah bagaimana nanti untuk cetak itu uangnya dari mana dan seperti apa. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan, sebagaimana ketika kita ingin mengadakan bakti sosial, itu oleh Allah diberikan jalan lewat saudari Nisha dan Ilma yang ulang tahun ketika itu dan diadakan di panti asuhan. Ya semoga diterima oleh Allah amalnya, dan semoga untuk semester 2 juga ada yang mau bantu-bantu, atau yang ketika kita mau ngadain baksos lagi, ada yang mau berkontribusi banyak atau berkontribusi lebih untuk imsak ini sendiri. Itu yang pertama, buat album selain ditulis, di layout, setelah itu dicetak. Terus yang nomor 2, mengadakan baksos yang kedua, jadi bakti sosial yang kedua itu dilaksanakan. Dipengennya melaksanakan ini yang diminta untuk bertanggung jawab dari divisi sosial yang ikhwan, yakni saudara Rashid, dan yang akhwat saudari siapa lupa akhwatnya itu. Jadi diminta bagaimana segalanya saling memberi kontribusi untuk mengadakan bakti sosial kedua di semester 2 ini, atau semester bukan hanya kedua, ketiga, keempat, bahkan bisa lebih ke berapapun atau lebih banyak lagi bakti sosial, karena sebagaimana kita tahu semakin banyak orang itu bermanfaat kepada orang lain, maka semakin baiklah orang itu gitu.
Selain itu kita mau yang nomor 3 itu programnya membesarkan bisnis. Kalau sekarang kita sudah punya bisnis gorengan yang dilaksanakan oleh saudari Muazzatur Rahmah dan Muflihah yang divisi bisnisnya itu. Jadi untuk semester 2 kita punya rencana untuk mengadakan bisnis pulsa. Bisnis pulsa itu yang akan dijalankan oleh bendaharanya. Terus selain itu juga ada makanan khas Kalimantan. Itu setelah kami ngobrol-ngobrol pakai SMS ke teman-teman yang pulang, itu ada yang insya Allah Pak Ketua, insya Allah, tapi nggak janji, ada yang bilang gitu. Ya semoga saja. Juga pernah SMS sekretaris katanya insya Allah juga bilangnya insya Allah mau bawa gitu. Ya semoga saja yang mereka yang pulang itu mau bawa makanan khas Kalimantan, terus kita bisa jual di semester 2 sehingga bisa mengenalkan produk-produk Kalimantan di Bogor, dan kita juga bisa membawa Bogor ke Kalimantan. Sebagaimana saya juga barusan tadi itu buat blog namanya SBB. SBB itu From Bogor to Borneo. Dari apa yang bermanfaat atau hal-hal yang positif di Bogor kita bawa ke Kalimantan, hal-hal positif di Kalimantan kita bawa ke Bogor, seperti itu. Itu jadi bisnis gorengan sudah jalan, dan kata divisi bisnisnya itu dalam 2 hari itu sudah bisa menghasilkan 50.000. Jadi mungkin itu kalau diputar-putar dikalkulasi lagi, ditambah dengan penjualan pulsa, ditambah makanan khas, insya Allah IMSAK perkumpulan Kalimantan bisa menjadi perkumpulan yang kaya raya sehingga bisa beli mobil nantinya, ya kan? Mandiri. Terus selain itu juga ada Kalimantan Mengajar. Kalimantan Mengajar ini sudah berjalan di Sabtu kemarin. Tinggal kita meneruskan semester 2 ini pada Sabtu yang akan datang ketika kita sudah kembali ke matrik. Itu menjalankan Kalimantan mengajar di SD yang BTQ, baca tulis Al-Qur'an. Jadi semoga teman-teman semuanya, teman-teman IMSAK itu mau berkontribusi gitu. Jangan cuma itu aja gitu. Jangan cuma itu aja yang datang itu. Semuanya bisa memberi kontribusi sehingga manfaat daripada Kalimantan Mengajar ini ada yang kembali kepada kita sebagai guru. Jadi belajar menjadi guru sebelum jadi guru, dan ada manfaat yang kembali kepada teman-teman. Jadi gini, istilahnya ada sebuah istilah, ada orang itu alim dan bisa mengalimkan orang lain, ada orang cerdas bisa mencerdaskan orang lain, ada juga orang yang cerdas namun tidak bisa mencerdaskan orang lain. Ada orang itu udah bodoh malah membodohkan juga orang lain. Jadi tergantung kita mau milih yang mana gitu. Kita cerdas bisa mencerdaskan orang lain dan itu bermanfaat, bisa menjadi amal jari yang akan kita petik nanti di kubur kita, seperti itu. Jadi untuk Kalimantan Mengajar, jadi kalau kita mau berpikir positif terus itu hal yang baik. Jadi kita berlatih untuk menjadi guru yang profesional. Kita juga memberi kepada anak-anak kecil itu apa yang kita ketahui sehingga mereka menjadi cerdas, karena mereka adalah tunas-tunas bangsa gitu. Selain itu juga yang nomor 5 kartu anggota. Jadi kami pengen nantinya itu membuat kartu anggota IMSAK. Kartu anggota itu untuk ya sebagai tanda pengenal lah, kenangan daripada IMSAK itu. Bahwasanya saya pernah jadi anggota IMSAK. Jadi saya pernah ada di IMSAK. Saya pernah berkumpul dengan ini, saya pernah berkumpul dengan ini, saya pernah berkumpul dengan ini. Itu sebuah kenangan yang insya Allah tidak akan kita lupakan sampai kita sudah menjadi orang besar nanti. Misal kita pulang yang dari Kalimantan Timur jadi gubernur, jadi bupati di sana, yang Kalimantan Barat jadi gubernur, menggantikan gubernur di Kalimantan Barat yang sekarang, yang di Kalimantan Selatan menggantikan Pak SBY. yang dia mungkin ya saya doakan semoga saya jadi penggantinya presiden gitu kan ya. Itu sehingga kita tidak lupa bahwasanya kita pernah ngumpul bareng di GWW di IPB sana, kita ngobrol-ngobrol bareng tentang IMSAK. Kita pernah ngadain kita pernah ngadain bakti sosial di panti asuhan Darus Sholihin. Ya itu adalah kenangan-kenangan yang insya Allah tidak akan kita lupakan untuk ke depan. Selain itu juga kita mau Kalimantan Mengajar. Terus yang nomor 6 itu Kalimantan Tebar Cerdas. Nah, ini saya juga kepikirannya tadi, Kalimantan Tebar Cerdas. Ini artinya gimana? Kalimantan menebarkan kecerdasan. Jadi begini, anak-anak Kalimantan yang di akhwat atau di ikhwan yang jualan gorengan, itu kan mereka muter, jalan-jalan, keliling satu kamar ke kamar yang lain. Jadi kami kepikiran bagaimana kalau seandainya di rantang atau di wadah yang mereka bawa itu ditempel sebuah mufrodat, baik itu 5 mufrodat seperti misal di mufrodat bahasa Arab
cangkir, piring, atau sendok, gelas, sandal, itu kan 5 mufradat, dan itu dari 5 mufradat itu diberi bahasa Arabnya apa gitu. Itu dibawa keliling sehingga mereka yang beli gorengan itu selain mereka dapat gorengan, mereka juga dapat mufradat atau ia dapat ilmu, dapat mufradat itu, atau diberi mufradat bahasa Arab, bahasa Inggris, atau juga bisa menebarkan tips-tips. Jadi tips untuk belajar, semangat belajar, itu ditempel di wadah itu. Setelah itu kita muter untuk jualan. Jadi mereka beli jajan, namun kita juga menebar kecerdasan kepada mereka. Gitu. Atau kita kenalkan Kita kenalkan budaya-budaya Kalimantan, misalnya budaya Kalimantan Selatan apa, ditulis, diketik, diprint, terus dibawa muter. Terus kan mereka tahu, anak-anak yang dari Jakarta, dari Padang, dari Solo, dari manapun mereka tahu, oh ternyata Kalimantan itu punya ini. Lebih mengenal Kalimantan lagi, itu untuk mengenal Kalimantan. Jadi itu namanya Kalimantan tebar cerdas. Misal yang di Kalimantan Barat, apa budayanya kita kenalkan. Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dikenalkan kepada mereka-mereka. Sehingga selain mereka beli gorengan, mereka juga membaca, oh ternyata bahasa Arabnya gelas itu kubun. Gitu. Oh ternyata bahasa Arabnya sandal itu naklun. Oh ternyata bahasa Inggrisnya handuk itu towel. Gitu. Itu kan menjadi ilmu tersendiri. Kita memberi ilmu kepada mereka, mereka juga memberi atau membeli apa yang kita jual. Jadi saling bermanfaat. Atau kalau dalam bahasa orang gaulnya itu simbiosis mutualisme, saling memberi faedah, memberi manfaat gitu. Itu yang nomor 6, Kalimantan tebar cerdas. Terus yang nomor 7 itu buat kaos kalau memungkinkan. Itu buat kaos kalau memungkinkan. Ini kalau memungkinkan kita mau buat kaos imsak yang mungkin ya entah gimana nantinya, pokoknya ada kepikiran ke sana gitu. Terus yang nomor 8 ini menabung dan meminjam uang di BMT. BMT itu Baitul Mal wa Ta'wil. Maksudnya begini, wa tamwil. Menabung dan meminjam uang. Menabung artinya uang yang kita tabung, uang yang kita kumpulkan melalui iuran itu kita tabung di BMT. Dan kita meminjam ke BMT untuk pembiayaan bisnis. Artinya kita saling memberi manfaat kepada BMT. BMT dapat tabungan dari kita dapat pinjaman dari BMT. Nah, dan itu nanti sistem peminjamannya itu mungkin nanti setelah selesai ini akan dijelaskan. Ini ada yang akan dijelaskan. Itu yang nomor 8. Yang nomor 9 juga sama dengan Nala, jadi punya keinginan untuk membuat sertifikat imsak untuk teman-teman Kalimantan. Jadi saya dengan sangat berharap kepada teman-teman baik yang dari bendahara, divisi bisnis, sekretaris dan yang lainnya itu untuk memang benar-benar berkontribusi dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan dan kejayaan imsak. Kan saya tuliskan juga di blog, di grup, itu grup jangan lupa imsak Ikatan Mahasiswa Asal Kalimantan Taskia 2012 itu kumpul semua di sana. Jadi menjadi sebuah kenangan tersendiri nantinya. Jadi bagaimana sekiranya kita saling memberi gitu. Karena saya tulis organisasi itu adalah gambaran kecil dari sebuah negara. Ketika seseorang itu mengerti seluk-beluk dalam pengorganisasian atau dalam organisasi, itu mereka akan paham dan akan mengerti bagaimana perjalanan politik yang ada di negara ini. Jadi gambaran kecil daripada perpolitikan atau pergulatan di negara. Jadi itu daripada Nala dan daripada Imsak. Jadi kepada teman-teman diharap dengan sungguh-sungguh untuk bisa memberikan kontribusi yang baik. Marilah kita saling memberi, saling bermanfaat. Kalau seperti yang saya bilang tadi, saya bukanlah orang yang sempurna. Jadi kita saling melengkapi. Kekurangan saya dilengkapi oleh antum semua, oleh anda semua, dan mungkin kekurangan yang ada di antum, saya bisa melengkapi, gitu. Saling mengisi. Sehingga kalau saling mengisi itu bisa sempurna. Batu bata pun atau sebuah gedung yang berdiri karena saling mengisi antara bata dan semen itu saling mengisi, tidak saling mendahului gitu.
Jadi saya harap kepada teman-teman untuk saling mengisi dan saling bisa untuk memberikan manfaat satu sama lain sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Dan mungkin akan dijelaskan ini mengenai menabung dan meminjam di BMT mengenai program yang nomor 8 ini akan sedikit dijelaskan oleh kasir BMT, saudara Agus, teman saya dulu di pondok. Jadi akan menjelaskan apa sih manfaat daripada koperasi, bagaimana simbiosis antara menabung dan meminjam. Kok kita nabung, kok kita minjam, kan aneh gitu seakan-akan. Mungkin ini akan dijelaskan oleh saudara Agus. Jadi kepadanya kami persilakan. Ayo Gus. Oh, ternyata dia masih bilang kurang siap. Jadi ya mungkin seperti tadi itu penjelasannya. Jadi kita meminjam, kita menabung ke BMT, nah, dan kita meminjam ke BMT. Jadi kita meminjam itu kita putar uangnya dan kita bagi hasil. Atau dalam istilah itu mudharabah, saling memberi hasil. Dengan itu uang yang kita putar, misal kita minjam 2 juta ke BMT, kita putar dan itu hasilnya itu hasil bersihnya baru kita bagi 2. Jadi misal kita angsur jadi 1 kali, berarti kita bayar ke BMT bayar 2 juta plus hasil bersih daripada uang 2 juta yang telah kita putar itu. Kalau misal uang 2 juta itu menghasilkan 500.000, maka 500.000 itu dibagi menjadi 2. Dibagi BMT dapat 4%, kita dapat 6%. Jadi kita dapat lebih banyak. Jadi kita kembalikan modal awal, modal pokoknya yang 2 juta, dan kita mengembalikan bagi hasilnya itu. Itu seperti semacam itu. Jadi kita uang yang kita tabung itu akan bertambah karena perputaran uang yang ada itu. Itu saling memberi manfaat seperti itu. Dan uang yang disimpan di BMT itu uang kita. Dan itu uang kita seperti itu. Ya mungkin antum lebih tahu lah gitu bagaimana dan seperti apanya. Yang intinya kenapa saya kok punya program dan keinginan semacam ini, setidaknya sebagai mahasiswa perguruan tinggi Islam, kita mulai dari semester 2 inilah kita mengklopkan diri atau mengenal tentang produk-produk syariah, mengenal dan action dalam pengenalan itu. Tidak hanya mengenal bahwasanya mudharabah seperti ini, murabahah seperti ini, musyarakah seperti ini, namun kita mengenal dan kita menjalankan. Jadi seperti itu. Nah, kepada semua teman-teman diharap dengan sungguh-sungguh dan semoga bisa saling memberi manfaat. Saya bukan orang yang sempurna dan antum adalah penyempurna. Kita saling mengisi satu sama lain. Bersatu kita teguh, dan kalau kita bercerai kita akan menjadi runtuh dan tidak akan bisa memberikan manfaat apa-apa kepada yang lainnya. Marilah kita menjadi orang yang menjadi orang yang tahu dan bisa memberitahu kepada orang lain, menjadi orang yang bermanfaat dan bisa menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain dan bisa memberi lebih kepada orang lain. Semoga ini baik di Imsak atau di Nala, di Nahdlatul Al-Arabiyah, atau di Ikatan Mahasiswa Asal Kalimantan ini bisa menjadi pengalaman untuk kebesaran kita nantinya di masa depan. Misal yang menjadi bendahara sekarang sudah bisa mengatur uang dengan baik, insya Allah ketika ke depan menjadi bendahara itu sudah akan menjadi pengalaman. Ini adalah pengalaman pertama saya jadi bendahara. Kita akan belajar dengan baik. Nah, itu akan menjadi ilmu ketika kita menjadi bendahara di perusahaan besar atau menjadi bendahara di kantor-kantor apa. Kita yang menjadi sekretaris belajar menjadi sekretaris yang sungguh-sungguh, sehingga ketika dia nantinya menjadi sekretaris di perusahaan atau di kantor pusat atau di bank atau dimanapun, itu sudah pernah punya pengalaman atau pernah punya ilmu untuk hal itu. Jadi seperti itu. Kepada teman-teman semuanya di Nala, di Imsak dan di Ijtihad, saya juga aktif di forum Ijtihad, kajian Ijtihad menjadi koneksi. Jadi kepada teman-teman semua, semoga ini menjadi amal jariah kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua keinginan kita dan harapan-harapan kita. Imsak, Nala, semoga terus jaya ke depan. Ijtihad semoga terus jaya dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Jangan lupa ini part kedua daripada yang pertama. Jadi yang pertama tadi terputus karena
karena sudah habis waktunya. Jadi ini adalah nomor 2-nya. Jadi kalau disambung lagi kalau nggak ada yang pertama. Jadi itu dari kami. Saya Muhammad Al-Bilaluddin Al-Banjari sebagai ketua daripada INSAK Ikatan Mahasiswa Al-Kalimantan, juga sebagai ketua di NALA Nahdlatul Lugha Al-Arabiyah yang mempunyai visi misi memisahkan yang tidak bisa, melebih bisahkan yang sudah bisa dan mengahlikan yang sudah ahli. Nala bil Arabiyah, nala masamanna, seperti itu. Dengan bahasa Arab insyaallah kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Hadanallahu wa iyyakum subhanallahi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.